بسم الله الرحمن الرحيم. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Kemudian suatu ketika juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, beliau kembali bertanya ke para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah yang mengalami bangkrut, yang mengalami kerugian, yang mengalami failit? Kemudian para sahabat menjawab, qala al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut wahai Rasulullah, orang yang rugi wahai Rasulullah, orang yang failit wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Maka kaum muslimin, tentunya jawaban para sahabat ini kemungkinan sama dengan jawaban kita semua, bahwa orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki uang, ingin belanja tidak punya uang, ingin bersedekah tidak punya harta, berdagang kemudian ia rugi. Maka ini juga mungkin yang menjadi definisi kita terkait tentang apa itu orang yang bangkrut. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meluruskan pengertian yang disampaikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan bahwa faqala innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menderita bangkrut, orang yang rugi, orang yang failit di kalangan umatku nanti di hari kiamat, bisolatin, dia datang membawa pahala solatnya yang begitu banyak, membawa pahala solat wajibnya, pahala solat malamnya, pahala solat rawatibnya, dan pahala solat sunnah yang lainnya. Wasiyamin, kemudian dia datang membawa pahala puasanya, pahala puasa Ramadan, pahala puasa Syawal, pahala puasa Senin dan Kamisnya, dan pahala puasa-puasa yang lainnya. Wa zakatin, kemudian dia juga datang membawa pahala zakatnya, datang membawa pahala sedekahnya, pahala-pahala yang begitu banyak. Akan tetapi kata Rasulullah, wa ya'ti qadama syatama hadza, akan tetapi juga ikut bersamanya, ikut bersama orang yang membawa pahala yang begitu banyak tadi, yaitu orang-orang yang pernah dia sakiti hatinya, orang yang pernah caci waktu hidup di dunia, orang yang pernah dia kata-katai. Wa qazafa hadza, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia tuduh, orang yang pernah tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa-apa, kemudian dia cemarkan nama baiknya, dia tuduh, dia fitnah dan semacamnya. Wa akala mala hadza, kemudian ikut pula orang yang pernah dia ambil hartanya, dia makan hartanya dengan cara yang batil. Dia pernah curi hartanya, dia pernah korupsi harta kaum muslimin, harta masyarakat, harta bangsa Indonesia. Pejabat yang mengkorupsi harta kaum muslimin, harta orang-orang banyak. Wasafa kadama hadza, juga ikut bersamanya orang yang pernah dia alirkan darahnya, orang yang pernah dia bunuh, orang yang pernah dia pukul, dia bunuh, dia tumpahkan darahnya yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Wa daraba hadza fayu'tu hadza min hasanatihi wa hasa min hasanatihi. Semua mereka yang pernah dia sakiti, yang pernah dia aniaya tersebut, yang pernah dia caci, yang pernah dia fitnah tersebut, yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia alirkan darahnya, yang pernah dia pukul, dia tempelan dan semacamnya, dibagi-bagikan amalan yang begitu banyak dia bawa tadi, amalan solatnya, amalan puasanya, amalan zakatnya, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia sakiti tadi.
dibagikan kepada orang yang pernah dia gibah, dia ceritakan aibnya. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia ceritakan aibnya. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dialirkan darahnya. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya. Dia curi harta orang lain, dia korupsi harta kaum muslimin, harta orang banyak. Maka semua pahala yang dia lakukan di dunia ini dengan bersusah payah, pahala-pahala yang dia bersusah payah, bekerja keras, melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan hartanya, bersedekah, berinfak dan semacamnya, maka semua pahala yang begitu banyak ini kaum muslimin dibagikan kepada orang yang pernah dia aniaya, pernah dia sakiti waktu hidup selama di dunia. Nauzubillah. Kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqada ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jamaah yang berbahagia kaum muslimin, setelah amal kebaikannya tersebut habis dibagi-bagi kepada orang yang pernah dia sakiti, pernah dia aniaya. Pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya habis dibagi-bagi, habis semua dibagi. Tidak ada yang tersisa. Kemudian masih ada orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah dia sakiti misalnya, orang yang pernah dia aniaya dan semacamnya. Kemudian dosa orang yang pernah disakitinya tersebut, dosa orang yang pernah dianiaya tersebut, dosa orang yang pernah digibah, diceritakan aibnya tersebut, dilimpahkan kepadanya, diberikan kepadanya, maka habislah semua amalannya, habislah semua pahalanya, pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, semua habis dibagi-bagi. Kemudian diberikan lagi dosa orang-orang yang pernah dia zalimi. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Maka inilah kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, orang-orang yang betul-betul bangkrut, orang-orang yang betul-betul merugi, orang-orang yang betul-betul failit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaum muslimin menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang sangat besar bagi kita semua. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, hal-hal yang begitu mudahnya kita berbicara, mengeluarkan dari lisan-lisan kita, menggibahi saudara-saudara kita, menceritakan aib saudara-saudara kita. Ini adalah sesuatu yang sangat indah, sangat menyenangkan. Apabila berkumpul lebih dari satu orang, orang akan senantiasa, orang akan banyak menceritakan aib-aib saudaranya. Padahal ini sesuatu yang sangat bisa merugikan kita, sesuatu yang bisa menguras, menghabiskan pahala-pahala kebaikan kita. Maka mari kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, kita hindari, kita berusaha menghindari membicarakan aib saudara kita.